Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, karena malam jadi dan penerangan gelap, jadi tampilan saya pun gelap. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hukum antar tata hukum atau umum kita sebut sebagai hukum perdata internasional. Ya, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai suatu kualifikasi. Apa yang kita sebut sebagai kualifikasi ya. Kualifikasi banyak makna atau arti tergantung nanti konteksnya seperti apa. Ya, tapi secara umum kita bisa maknai kualifikasi ini bisa jadi kita sebut sebagai suatu pengidentifikasian ya, atau pengelompokan barangkali gitu ya, atau juga bisa kita maknai sebagai suatu pembatasan ya terhadap suatu masalah. Kualifikasi yang dimaksud dalam hukum antar tata hukum ya itu adalah suatu pembatasan ya. Ketika ada suatu peristiwa hukum maka kita harus mampu mengkualifikasikannya ya, membuat satu identifikasi dan pembatasan-pembatasan untuk mempermudah ya dalam menjawab persoalan hukum antar tata hukum ya. Jadi harus ada satu metode atau pendekatan untuk mempermudah atau menjawab permasalahan hukum antar tata hukum. Nah, metode atau cara itu adalah dengan melakukan kualifikasi ya. Nah, setelah sebelumnya kita sama-sama pelajari bahwa dalam hukum antar tata hukum gitu ya. Dalam pertemuan sebelumnya kita kenal dengan istilah titik pertalian ya. Dalam pertemuan sebelumnya kita kenal adanya titik pertalian ya, atau titik pertautan, titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Kita bisa mengidentifikasi adakah persoalan-persoalan hukum antara tata hukum dalam suatu peristiwa hukum, lalu kemudian apakah ya hukum yang digunakan dalam permasalahan hukum tersebut. Nah, salah satu metode untuk kemudian dapat menjawab ya persoalan-persoalan hukum antar tata hukum adalah dengan cara melakukan suatu kualifikasi. Secara konsep ya ada dua jenis kualifikasi ya. Yang pertama adalah kualifikasi fakta ya, atau classification of facts ya, of facts ya. Dan ada kualifikasi hukum atau legal kualifikasi ya. Yang pertama kita bahas tentang kualifikasi fakta ya. Kualifikasi itu merupakan proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam suatu peristiwa hukum atau perkara atau suatu sengketa ya, untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem hukumnya ya. Jadi kualifikasi fakta itu proses kualifikasi berdasarkan fakta-fakta ya, atau peristiwa hukumnya ya. Adanya fakta-fakta di dalamnya untuk kemudian nanti dapat menjadi satu kesimpulan-kesimpulan gitu ya, fakta ya, kesimpulan-kesimpulan peristiwa yang nanti dikelompokkan sesuai dengan sistem hukumnya. Ketika ada beberapa fakta-fakta yang ada ya dalam suatu peristiwa hukum, lalu kemudian dikualifikasikan, maka bisa dikualifikasikan berdasarkan fakta tersebut ya. Berdasarkan faktanya ada beberapa fakta nih gitu ya, yang nanti bisa dari fakta ini bisa dikelompokkan ke dalam sistem hukum yang mengaturnya ya. Misal ada fakta di mana ada lebih dari dua orang atau lebih dengan ya kan, dengan berlatar belakang sistem hukum yang berbeda.
berbeda ya, dengan adanya perbedaan baik itu ruang dan waktu ya. Lalu kemudian terjalin satu peristiwa hukum ya. Terjalin satu hubungan hukum yang kita sebut akhirnya sebagai satu peristiwa hukum ya. Maka kemudian dapat dilakukan kualifikasi berdasarkan fakta-fakta tersebut. Dikelompokkan atau dibatasi ya, masing-masing itu dibatasi atau dikelompokkan untuk kemudian nanti dapat menjawab ya atau memilah suatu fakta-fakta tersebut sesuai dengan sistem hukumnya. Itu yang dimaksud dengan kualifikasi fakta. Sekarang kita bahas mengenai kualifikasi hukum atau legal classification ya. Nah, legal classification itu adalah penetapan tentang penggolongan atau pembagiannya. Sebenarnya penetapan pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam kategori hukum tertentu ya. Yang membedakannya adalah dalam kualifikasi hukum ini yang ditetapkan atau dilakukan pemilahan ya, itu adalah terkait dengan kaidah-kaidah hukum ya di dalam sebuah sistem hukum ya. Lalu kemudian nanti dikualifikasikan ke dalam kategori tertentu ya. Bisa saja ada beberapa kaidah hukum yang ada di dalam suatu sistem hukum ya, atau ada beberapa kaidah hukum yang berlaku dalam beberapa sistem hukum yang dianut oleh subjek hukumnya ya. Lalu kemudian dengan adanya perbedaan-perbedaan itu maka dilakukan penggolongan ya atau pengelompokan. Penggolongan atau pengelompokan itu dilakukan ya di dalam sebuah sistem hukum untuk apa? Untuk menentukan ya kaidah-kaidah hukum tertentu ya. Untuk menentukan kaidah-kaidah hukum tertentu yang akan nanti kemudian dapat ditentukan mana yang harus atau dapat digunakan. Nah, itu secara pengertian. Jadi pendekatannya dari dua jenis klasifikasi ini untuk kualifikasi fakta, pendekatannya dan pemilahannya adalah pemilahan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Sedangkan kualifikasi hukum pemilahannya berdasarkan hukum-hukum yang berlaku ya. Seperti itu. Jadi satu pendekatannya adalah mengkualifikasi atau memilah-milahnya berdasarkan fakta, yang satu melakukan pemilah-pemilahan berdasarkan penggolongan hukum. Tujuannya satu ya, apa yang di awal kita sebut sebagai menjawab suatu titik pertalian. Pada akhirnya nanti akan menjawab hukum mana yang diberlakukan ya, dan bagaimana penerapan atau pemberlakuan hukum tersebut dilihat dari kaidah hukum yang berlaku ya tentunya. Nah, itulah kira-kira terkait dengan kualifikasi dan jenis kualifikasi ya. Ada contoh yang bisa kita gunakan ya dalam permasalahan ini. Jadi ya. Ya, selanjutnya tadi memastikan apakah ini terekam. Nah, sebagai contoh, C adalah seorang wanita warga negara Belanda yang belum menikah dan tidak kaya, berniat menikah dengan D, seorang saudagar pedagang hasil bumi, pria penduduk Hindia Belanda, ya, dari golongan timur asing Cina, ya. Lalu kemudian yang kaya raya. Nah, perkawinan akan dilaksanakan pada tahun 1926 di Batavia, ya. Ini kita berbicara sesuatu yang lampau ya, sebagai satu contoh di mana sistem hukum yang berlaku pada masa kolonial Belanda.
pendudukan kolonial Belanda. Jadi pada masa kekuasaan Hindia Belanda di Nusantara ini ya. Nah, dalam kasus ini maka kemudian bisa dilakukan suatu pengkualifikasian ya. Ada dua subjek hukum di dalamnya ya. C ya, seorang wanita, C ini wanita ya, sebut saja Cherry ya. Cherry ini adalah wanita warga negara Belanda. Tentu dia akan berhukum dengan hukum Belanda ya. Tapi di sini adalah kualifikasi berdasarkan faktanya adalah C adalah seorang wanita warga negara Belanda. Itu adalah fakta, pengkualifikasian fakta yang pertama. Lalu kemudian diidentifikasi lagi, kualifikasi kedua ya berdasarkan fakta ini bahwa kemudian D adalah seseorang laki-laki ya warga negara timur asing ya atau Cina ya, warga negara timur asing atau Cina ya. Lalu kemudian terdapat hubungan hukum yang akan terjadi antara keduanya, yaitu hubungan perkawinan yang akan dilangsungkan pada 1926 di Batavia. Berarti dalam proses kualifikasi fakta dalam kasus ini, maka kita bisa temukan setidaknya ada 3 fakta. Ya, fakta pertama adalah ada perkawinan yang terjadi antara seorang wanita berwarga negara Belanda dengan seorang laki-laki berwarga negara timur asing ya, memiliki kedudukan timur asing, bukan berwarga negara timur asing, tapi dia adalah warga negara Hindia Belanda juga, tapi memiliki latar belakang ras timur asing atau Cina ya. Lalu kemudian fakta kedua adalah adanya satu perkawinan yang dilaksanakan di Batavia ya. Batavia itu kan di Jakarta, berarti di ibu kotanya Hindia Belanda ya pada saat itu. Jadi ada dua fakta ya yang kita bisa ringkas ya. Jadi kita bisa ringkas dalam kasus ini. Nah, dalam kasus ini maka kualifikasinya bisa kita lakukan ke dalam 2 fakta ini. Nah, kualifikasi secara yuridis ya, secara legal atau secara hukum itu dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa fakta yang bisa kita tentukan. Misal ya diantaranya adalah satu, bahwa terdapat satu hubungan perkawinan ya yang terjadi di Batavia gitu ya. Maka di sini bisa kita kualifikasikan secara sistem hukum ya, atau kaidah hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di wilayah Batavia ya kan. Lalu kemudian ada poin kedua adalah secara hukum yang berlaku pada masa itu ada penggolongan penduduk ya, penggolongan masyarakat, ada klasifikasi masyarakat pada saat itu. Ada kelompok Bumi Putra, ada kelompok Timur Asing, dan ada kelompok bangsa Hindia Belanda atau Eropa ya. Nah, itu berarti ada fakta klasifikasi secara hukum terdapat 2 ya subjek hukum yang sedang terikat dalam hubungan hukum perkawinan, di mana yang satu terikat dengan hukum ya klasifikasi golongan Eropa, dan yang satu terikat dengan klasifikasi golongan hukum timur asing ya, kelompok atau golongan timur asing ya. Itu kalau kita mengkualifikasikan berdasarkan fakta ini, kualifikasi sederhananya seperti itu. Nah, proses kualifikasi ini akan memudahkan untuk menentukan tentang bagaimana hukum mana yang berlaku dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut ya. Kemudian ada contoh kedua ya. Atas permintaan A ya, B seorang warga negara Malaysia berjanji untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada A ya, dengan syarat apabila B di kemudian hari telah menjadi
pejabat negara, A akan memberikan fasilitas untuk memudahkan usaha B. Namun eh, setelah A menjadi pejabat, A mengingkari janjinya dan tidak memberikan fasilitas apapun kepada B. Ya. Nah, dalam konteks ini, dalam kasus ini, ada anggap saja adalah A adalah seorang warga negara Indonesia, ya. Sedang B adalah seorang warga negara Malaysia, ya. Dalam hubungan hukum keperdataan ini, kalau kita kualifikasikan berdasarkan kualifikasi fakta, di situ ada beberapa kualifikasi yang dapat ditentukan. Berdasarkan fakta, dapat diperoleh fakta bahwa terdapat hubungan hukum ya antara A warga negara Indonesia dan B warga negara Malaysia. Yang kedua, bisa dilakukan kualifikasi bahwa hubungan hukum antara A dan B adalah hubungan hukum suatu komitmen, ya. Kita tidak karena ini tidak rigid, ya, anggaplah ini satu komitmen atau suatu perjanjian, ya, terkait dengan akan diberikannya sejumlah uang tertentu antara A dengan B, ya. Lalu kemudian fakta ketiga, ya, kualifikasi ketiga adalah ternyata antara A dan B terjadi satu pengingkaran, ya, atau wan prestasi di dalamnya, ya. Jadi wan prestasi, ya, ketika A sudah menjadi pejabat, A mengingkari janjinya, ya, tidak memberikan fasilitas apapun kepada si B, ya. Ini adalah satu contoh. Lalu terhadap permasalahan ini, semisal, ya, anggaplah ada satu komitmen perjanjian, lalu kemudian si B yang merasa dirugikan, maka kemudian dia hendak melakukan suatu tuntutan hukum sehingga ini menjadi satu sengketa lah, kira-kira begitu, ya. Maka kualifikasi fakta dapat dilakukan seperti itu. Sedangkan kualifikasi hukum dapat dilakukan dengan menentukan adanya satu per dua atau dua peristiwa hukum, ya. Misal dua fakta hukumnya. Semisal A adalah seorang warga negara Indonesia dan B adalah seorang warga negara Malaysia, ya. Itu maka kemudian ada kualifikasi, ada terdapat dua sistem hukum yang berbeda dalam hubungan hukum yang terjadi antara A dan B, gitu, ya. Lalu kemudian dapat dikualifikasi hukumkan lagi adalah terkait dengan peristiwa hukumnya, bahwa ternyata terdapat satu peristiwa hukum di mana terjadi satu pengingkaran terhadap komitmen atau perjanjian. Adanya peristiwa wan prestasi di dalamnya, di mana A mengingkari janjinya untuk memberikan sejumlah uang tertentu, memberikan sesuatu hal kepada si B, ya. Lalu kemudian antara A dan B ini ketika timbul masalah, ya, mungkin dapat juga diidentifikasi. Identifikasi yang ketiga, hukum mana yang akan diterapkan dengan fakta tersebut, ya. Misal ada identifikasi tertentu, ternyata komitmen itu terjalin antara keduanya di Indonesia, ya, misal itu. Atau ternyata komitmen itu tidak terjadi satu pertemuan secara langsung dan tidak menunjuk secara spesifik negara mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ya. Maka itu dapat dilakukan, semisal dikembalikan kepada hukum negaranya masing-masing. Bagaimana dengan kejadian seperti ini? Dapatkah seseorang yang dilanggar hak hukumnya itu mengajukan gugatan terhadap orang lain yang ada di luar wilayah negaranya untuk mengajukan gugatan? Maka itu memungkinkan dan sebagainya. Semisal gugatan dapat diajukan oleh warga negara asing di tempat di mana pihak yang mengingkari janjinya tersebut itu melakukan pengingkaran, dan hukum mana yang akan ditentukan. Itulah kualifikasi secara yuridis, ya, yang dapat dilakukan. Itu beberapa contoh. Nah,
beberapa teori kualifikasi ya, kita sebut saja ada beberapa teori kualifikasi ya. Teori kualifikasi itu terbagi atas dua, yakni kualifikasi Lekori ya, lalu kemudian kualifikasi Lex Krause ya. Kualifikasi teori kualifikasi ya, Lekori itu menentukan adalah sistem hukum yang berlaku di tempat persoalan hukum itu diajukan sebagai perkara ya. Nah, konsep Lex dan sedangkan Lex Krause itu berfokus pada sistem hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan sebuah perkara hukum perdata internasional atau apa namanya, hukum antar tata hukum ini ya. Jadi itu bedanya antara Lex Fori ya dan Lex Krause ya. Kalau Lex Fori itu adalah sistem hukum yang berlaku tempat persoalan hukum itu diajukan sebagai perkara ya. Kalau Lex Krause adalah sistem hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan sebuah perkara HPI ya. Itu Lex Fori itu adalah hukum yang berlaku ya. Gitu ya. Di negara tempat hukum di sengketa tersebut diajukan, sedangkan Lex Krause adalah hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut ya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh mempermudah, kalau hukumnya sengketa itu terjadi di Indonesia, maka berdasarkan konsep Lex Fori adalah sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum yang berlaku di negara tempat disengketakan itu adalah di Indonesia ya, gitu ya. Tapi terkait Lex Krause terkait dengan sistem hukum yang harus digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut itu belum tentu. Nanti tergantung bagaimana sistem hukum di tempat sengketa itu mengaturnya ya. Karena tidak mesti ya, tidak mesti untuk menyelesaikan hukum itu menggunakan sepenuhnya sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Ya, bisa jadi sistem hukum yang berlaku di negara tersebut itu memberikan rekomendasi untuk cara berhukumnya menggunakan sistem hukum yang berlaku di negara asalnya, semisal atau negara luarnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, itu tergantung fakta yang ada. Ya. Nah, ada beberapa teori kualifikasi ya. Ya, jadi ada pada intinya ada dua kelompok ya yang menghendaki bagaimana sistem hukum itu akan diberlakukan ya. Apakah kelompok para ahli ini ingin atau cenderung berpendapat tentang hukum yang berlaku itu adalah dalam hukum dalam Lex Fori, ya sistem hukum yang berlaku di negara tempat sengketanya, gitu ya, atau ya seperti Frankan, ya, Bartin, Prancis itu menghendaki seperti itu. Jadi berdasarkan konsep Lex Fori, ya, gitu ya. Kenapa harus dengan menggunakan Lex Fori atau hukum yang berlaku di negara tersebut, gitu ya? Itu berdasarkan kesederhanaan, lebih gampang karena memang hakim paling tahu hukumnya yang digunakan untuk mengadili. Yang kedua, lebih memberikan kepastian, ya, gitu ya, lebih memberikan kepastian. Itu alasannya, ya. Lalu kemudian menurut Bartin karena yang pertama hakim itu disumpah untuk menerapkan hukumnya sendiri dan bukan sistem hukum asing ya. Lalu kemudian adanya pemberlakuan hukum ya asing hanya sebagai wujud kesukarelaan forum untuk membatasi kedaulatan hukumnya. Jadi harus ada kesukarelaan dulu. Kalau nggak ada kesukarelaan ya pakai hukum yang berlaku di tempat di mana disengketakan.
ya. Apa namanya? Ada persoalannya adalah hakim memang tidak tahu hukum yang sesuai dalam hukum asing itu, karena dia lebih memang tahunya adalah hukumnya sendiri, gitu ya. Nah, bisa saja lex for ini dikecualikan, ya, kalau misal terkait dengan penentuan hakikat suatu benda, ya, tentang benda tetap dan bergerak, misal, atau perkara yang menyangkut kontrak-kontrak yang dibuat melalui korespondensi atau penentuan saat dan sah setidaknya pembentukan kontrak, ya. Jadi kaitannya dengan hukum yang berlaku di tempat pembuatan kontrak tersebut, kontrak dibuat, ya. Nah, hal itu bisa menjadi satu keunggulan dan kelemahan, ya, dari Lex Fori, ya. Nah, ya, itu ada keunggulan dan kelemahannya, ya. Tentu masing-masing konsep ini ada keunggulan dan kelemahannya, ya. Nah, bagaimana langkahnya untuk kualifikasi Lex Fori, gitu ya? Maka yang pertama dikualifikasian peristiwa X dengan kaidah intern Lex Fori, ya, hukum di tempat perkara. Jadi dikualifikasikan dulu berdasarkan peristiwanya. Peristiwanya A, B, C seperti yang dicontohkan tadi, ya. Lalu kemudian ditentukan titik taut sekundernya, ya, dengan melihat titik taut sekunder itu apa? Titik taut sekunder itu menentukan hukum mana yang harus digunakan, ya. Dan hukum mana yang harus diberlakukan. Ditentukan dulu hukum mana yang harus diberlakukan berdasarkan peristiwa hukum tadi, ya. Dikualifikasikan, ada beberapa identifikasi peristiwa, dari peristiwa itu ditarik hukum mana yang harus ditentukan. Lalu kemudian ditentukan pilihan hukum yang digunakan. Pilihan hukum yang digunakan apa? Lalu kemudian setelah itu, maka kemudian selesaikanlah perkara itu dengan menggunakan kaidah hukum intern, ya, atau lex causa. Jadi diselesaikan itu dengan menggunakan kaidah hukumnya. Kaidah hukum mana yang digunakan, diselesaikanlah dengan kaidah hukum itu. Kalau kemudian kaidah hukum itu dalam kaidah hukum yang berlaku akhirnya merekomendasikan atau mengharuskan diselesaikan terlebih dulu dengan sistem hukum berdasarkan lex causa tadi, ya, tempat apa namanya di mana terjadi peristiwa hukumnya, diselesaikan dulu di sana, dikualifikasikan, baru kemudian dikembalikan kepada lex forinya, gitu ya, dikembalikan kepada hukum yang berlaku di apa namanya di tempat terjadinya sengketa tersebut. Jadi hukum yang berlaku di tempat sengketa tersebut diterapkan dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum lex causasinya, aspek hukum asalnya, tetap menghargai kedudukan seseorang ini di mata hukum negara asalnya. Nah, itu adalah langkah-langkah kualifikasi dari lex fori, ya. Baik, itulah barangkali satu pemaparan yang dapat saya sampaikan, ya. Sebelum nanti menginjak les causa karena waktu juga terbatas. Jadi itulah materinya yang dapat saya sampaikan. Akan kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.